Oke guys ya, kembali lagi dengan aku Gale, dan kali ini aku akan sharing aja ke kalian bahwa baru-baru ini aku tuh mempelajari sesuatu yang ada di mata kuliahku, yaitu terkait dengan triangle fraud. Nah, ini tuh muncul ketika aku lagi ada mata kuliah etika dan anti korupsi dan sistem pengendalian manajemen sektor publik yang ada di kampusku gitu. Nah, triangle fraud ini ditemukan oleh Donald Cressy. Itu tuh menyatakan bahwa ada beberapa faktor untuk seseorang itu melakukan kecurangan. Nah, kita tahu triangle itu apa sih? Segitiga. Berarti ada 3 faktor kecurangan. Ya, aku menggambarkan satu sih. Sama aku hubungkan dengan cognitive dissonance. Dimana cognitive dissonance itu kan kita tahu bahwa ada suatu ketidaknyamanan dalam diri seseorang setelah dia itu melakukan sesuatu gitu. Nah, oke, fraud triangle dulu. Nah, yang pertama adalah opportunity, yang kedua adalah pressure, dan yang ketiga adalah rationality atau rasionalitas gitu lah. Nah, opportunity itu apa? Jadi mungkin aku akan jelaskan secara singkat aja bahwa kan aku tuh aslinya mau menyambungkan suatu permasalahan dari rationality ini ke cognitive dissonance. Mana sih cognitive dissonance? Nah, cognitive dissonance di sini. Oke, jadi aku akan bahas dulu opportunity. Opportunity itu adalah adanya suatu kesempatan gitu. Ya, semisal nih, wah ada kesempatan nih. Kalau semisal kita nggak ambil, sayang dong gitu. Itu adalah kesempatan. Terus yang P adalah pressure, dimana kita tuh ada tekanan bisa dari eksternal atau internal. Eksternal tuh sebagai contoh nih, kalau semisal atasan kalian itu menyuruh untuk ayo kamu harus melakukan ini, padahal itu curang gitu loh. Kalau semisal internal bisa aja dengan kita itu ada permasalahan yang ada di keluarga atau mungkin dari hubungan gitulah intinya, kan dari internal diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misal rationality ini atau rasionalitas adalah kita tuh kayak menormalisasi suatu hal gitu loh. Kayak contohnya gini, wah dia kan juga melakukan, wah atasanku kan juga melakukan, ini cuman sedikit kok gitu kan, kayak rasionalisasi. Jadi kita tuh kayak nge-framing bahwa ini tuh kayak nggak apa-apa lah gitu loh. Itu adalah rasionalisasi gitu. Nah, terus apa sih hubungannya dengan cognitive dissonance? Cognitive dissonance kan adalah ketika itu kita melakukan, jangan kita sih, ada seseorang yang melakukan suatu kecurangan gitu ya. Semisal dia tuh, wah aku melakukan kecurangan ini, tapi kan ini aslinya nggak boleh gitu. Kayak ada konflik batin di situ. Nah, ketika ada konflik batin di situ, tapi kita tuh tahu nih ada rasionalisasi bahwa alah orang lain juga ngelakuin ini, aku ngelakuin ini kan juga emang udah udah hakku gitu loh. Terus di sini tuh juga kayak atasanku juga ngelakuin ini, aku masa nggak boleh sih gitu loh. Jadi kayak ada dissonance di sini. Kalau misal kalian belum tahu dissonance tuh ketika adanya ketegangan atau mungkin ya ada suatu konflik gitu. Dissonance kognitif kan berarti pikiran ya, berarti kan ada pemikiran yang ketegangan di mana ada 2 keyakinan yang berbeda. Kita yakin bahwa ini salah, tapi kita melakukan ini kesalahan. Kita melakukan kesalahan ini gitu. Nah, begitulah intinya cuy. Jadi ya, kalau misal kita dilihat dari sudut pandang seseorang yang melakukan suatu kecurangan, dia itu kan aslinya memiliki suatu, ya kalau misal kita hubungan dengan triangle fraud ya, dia memiliki opportunity sama pressure nih. Dia memiliki kesempatan itu adalah suatu hal yang wah kalau misal nggak dapetin sayang banget nih. Terus ada pressure juga nih bahwa atasannya juga menyuruh, atau mungkin ada seseorang yang kayak mengancam gitu, ada pressure di situ. Nah, makanya muncullah semisal dia itu melakukan suatu kecurangan itu, cognitive dissonance dong. Dia berpikir bahwa aku kok melakukan kecurangan ini ya, padahal aku tuh nggak boleh ngelakuin ini tuh dilarang dalam UU, dilarang dalam peraturan, dilarang dalam SOP, dalam suatu pekerjaan gitu. Nah, muncullah adanya rasionalisasi ini. Rasionalisasi itu bisa sebagai, kalau bisa dibilang kayak coping gitu ya, sebagai pereda ketegangan bahwa ini tuh ya normal-normal aja, ini itu udah biasa dilakuin sama seseorang gitu loh. Nah, mungkin untuk materi kali ini aku ini aja ya. Ya walaupun ini aku bahasanya agak ngalor ngidul, tapi menurutku sih ya, aku tuh kayak menjelaskan ini tuh kayak jadi gini. Jadi ya guys ya, intinya jangan melakukan suatu kecurangan apapun itu sih. Walaupun kalian tahu banyak orang yang melakukan itu, walaupun kalian tahu
ada tekanan dalam situ, dan walaupun kalian tahu bahwa ada suatu kesempatan di dalam beberapa kegiatan, kalian jangan ambil itu cuy. Yakinlah bahwa apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai, dan apa yang kalian lakukan itu bakal kalian dapatkan di akhir nanti, atau mungkin dalam jangka waktu yang dekat ataupun panjang gitulah. Jadi ya berjaga-jaga aja dalam bersikap. Aku tahu mungkin kalau semisal kalian mengambil suatu keputusan yang mungkin itu merugikan bagi diri kalian, tapi tidak tapi itu memang benar, bukan baik ya, tapi benar, itu ya insya Allah lah ya, mungkin itu bakal bisa diganjar lah gitu ya Kak. Tapi kalau semisal kalian ada suatu udur ya, aku nggak membenarkan suatu kecurangan sih intinya cuy. Ya sampai jumpa, bye bye, salam sehat buat semuanya ya.